saat ini pimpinan DPR menerima perwakilan buruh di gedung DPR MPR RI Jakarta. Kita simak bersama apa saja yang disampaikan perwakilan buruh kepada pimpinan DPR RI. Beberapa waktu yang lalu, terutama di ada aksi Agustus, banyak kawan-kawan muda atau mahasiswa yang juga dikriminalisasi, masih ditahan, dan harapan kami itu bisa segera dibebaskan. Dan juga nanti mungkin ada tambahan kawan-kawan khususnya soal reforma agraria, nanti Bu Dewi juga bisa menambahkan secara detail. Selain itu mungkin nanti juga ada tambahan juga mungkin dari beberapa kawan-kawan untuk masuk di problem pokok yang dihadapi khususnya di beberapa sektor tadi. Mungkin itu sebagai pengantar atau pembukaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Memang hari ini acaranya agak digeser pagi. Yang pertama karena kita keterbatasan waktu mau sholat Jumat. Yang kedua DPR RI ini sudah seminggu menjalani masa reses. Kita baru masuk nanti tanggal 12 atau 13 Juni. Nah sehingga tadi Mei, sehingga kita kemudian karena waktu yang agak mepet kita menghubungi kawan-kawan yang bisa, yang tidak ke dapil, karena biasanya kan reses pada ke dapil, sehingga ya inilah yang kemudian terkumpul pada hari ini yang bisa menerima kawan-kawan sekalian. Nah mungkin saya agak menanggapi sedikit tentang Undang-Undang Tenaga Kerja. Tadi juga pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru. Nah sebenarnya lambat atau cepat dari undang-undang ini sebenarnya tergantung dari kawan-kawan buruh sekalian. Karena mungkin Mas Sunar, Bung Sunar pada waktu pertemuan kita di halal bihalal atau silaturahmi dengan Apindo kan sudah ada kesepakatan di situ. Ini organisasi buruh dan Apindo itu akan duduk untuk merumuskan apa-apa yang akan kemudian dibahas di undang-undang. Nah nanti kalau di situ kemudian sudah matang, baru kemudian dibawa ke DPR, nanti kita kemudian akan bahas bersama. Jadi ini kita balik nih. Bahan-bahannya justru kita minta dari kawan-kawan buruh apa saja sih yang mesti kemudian, ini kan undang-undang baru soalnya. Kita bukan merevisi undang-undang yang lama karena amanat dari putusan MK adalah kita harus membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru gitu. Nah ini kita serahkan yang masak teman-teman buruh gitu. Nah jadi kita tunggu, tapi pada prinsipnya pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini itu undang-undang tenaga kerja harus selesai. Nah itu tadi supaya kemudian undang-undang itu tidak mubazir, tidak digugat lagi ke MK. Yang monggo ini teman-teman buruh yang masak, nanti kita bahas sama-sama dengan pemerintah dan DPR di sini. Dan itu timnya itu full, akan banyak memang teman-teman dari teman-teman pekerja yang kemudian aktif di situ. Nah yang kemudian tadi yang kedua ketiga masalah upah buruh sistem outsourcing, juga pemerintah telah bersama-sama dengan kawan-kawan serikat pekerja telah meluncing Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Nah jadi mengenai masalah upah, mengenai masalah sistem outsourcing, kemudian masalah mengenai kalau ada yang mau PHK dan lain-lain itu bisa dibawa ke situ supaya memutus rantai yang panjang itu. Jadi di situ juga karena ada perwakilan dari kawan-kawan semua bisa cepat dapat informasinya. Tadi sudah diinfokan juga ke pihak pemerintah dari kawan-kawan pekerja, ada beberapa perusahaan yang dalam 2 bulan, 3 bulan ada rencana PHK. Nah itu kemudian udah masuk ke Des Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh untuk segera biar diantisipasi. Tadi Presiden juga sudah sampaikan bahwa
pemerintah kalau memang kemudian perusahaan-perusahaan itu ada kesulitan, ia akan dibantu atau bahkan kalau sudah nggak mampu akan diambil alih supaya buruh itu tetap bisa ada tempat bekerja. Kemudian tadi mengenai driver online, tadi juga sudah disampaikan bahwa karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah, sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan, tapi pasti karena ini menyangkut sistem dan lain-lain. Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini, sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan. Nah tadi pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra itu masih disimulasikan. Nah nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk, karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham, gitu. Nah termasuk dengan kemudian ratifikasi yang belum tentang masalah perlindungan terhadap pelecehan dan lain-lain, itu nanti kita bawa ke Satgas Mitigasi dan Kesejahteraan Buruh untuk kemudian didorong untuk dilakukan ratifikasi. Nah mungkin untuk yang lain-lain, masalah agraria dan lain-lain, mungkin silakan kalau mau ditambahkan, kita masih punya cukup waktu sebelum kita kemudian yang Muslim melaksanakan sholat Jumat. Waktu kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, salah satu pimpinan kolektif dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Terima kasih kepada pimpinan DPR, Bapak Dasko, kemudian Bapak Saan Mustafa, dan kepada Ketua Komisi 3, Bapak Habibur Rahman, kemudian kepada Wakil Ketua Komisi 9, Ibu Putih, dan tentu kepada Pak Obon, salah satu juga pimpinan di Komisi 9 DPR RI. Tentu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Kasbi yang berkaitan dengan situasi perburuhan dan tentu apa yang menjadi tuntutan dari kami di Gebrak yang terdiri dari 16 tuntutan. Saya ingin lebih menyampaikan kepada keterkaitan antara pentingnya agenda reforma agraria dengan pemenuhan hak-hak buruh, petani dan nelayan yang tidak bisa dipisahkan, baik yang berkaitan dengan situasi agraria di perkotaan ataupun di pedesaan. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tenaga kerja dan tanah itu merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika tanah itu dikuasai oleh segelintir kelompok, maka yang terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan, diskriminasi hak bagi petani dan masyarakat agraris, termasuk tentu sistem ketenaga kerjaan di berbagai industri, apakah industri perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan lain sebagainya. Sehingga tentu perlu dipertimbangkan bagaimana tidak hanya soal sistem ketenaga kerjaan, tapi juga sistem agraria yang berkeadilan. Saya bisa contohkan beberapa hal yang berkaitan dengan kenapa reforma agraria itu penting juga bagi kaum buruh. Salah satu kasus yang paling terbaru adalah bagaimana penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dilakukan pasca bencana ekologis di Sumatera, salah satunya di Sumatera Utara adalah pengambil alihan dan penghentian konsesi Toba Papelstari yang sudah ditertibkan dan disambut baik sebenarnya oleh kami di Gerakan Reforma Agraria dan Gerakan Masyarakat Adat. Dan tentu dengan penertiban kurang lebih 145.000 hektar yang sekarang konon ada di Satgas Penertiban Kawasan Hutan, seharusnya sebagian dari tanah itu merupakan hasil perampasan wilayah adat itu dikembalikan kepada masyarakat adat Tanah Batak. Itu yang pertama. Kemudian juga berkaitan dengan reforma agraria bagi buruh. Kurang lebih
di ex Toba Papelstari itu ada kurang lebih 6.000 buruh harian lepas. Yang tentu dengan penutupan konsesi TPL itu juga harus dipikirkan, sehingga perlu ada redistribusi tanah bagi kurang lebih 6.000 buruh harian lepas. Yang itu juga sangat menggantungkan hidupnya yang sebelumnya di konsesi HTI Toba Papelstari harus dipindahkan kepada bagaimana memastikan buruh ini juga menjadi bagian dari upaya untuk pencapaian swasembada pangan. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, bisa saya contohkan juga bagaimana kawan-kawan buruh di perusahaan-perusahaan di Jambi misalnya berkaitan dengan PT Wirakarya Sarti Sinarmas Group, itu juga pemukimannya, bedeng-bedengnya itu juga tidak berperikemanusiaan. Sehingga memang sistem industri itu juga harus dikedepankan dalam pelaksanaan reforma agraria, sehingga ada akses bagi perumahan yang layak bagi kawan buruh. Itu yang terkait dengan reforma agraria bagi buruh. Di sisi lain misalnya target 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga tidak terkoneksi pada bagaimana pelaksanaan reforma agraria. Harusnya 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, apakah itu buruh, apakah itu petani, apakah itu nelayan, itu harus menjadi bagian dari kerangka reforma agraria baik di pedesaan maupun perkotaan. Jadi bukan sistem cicilan hanya karena suku bunganya rendah. Itu bukan reforma agraria kalau tidak ada pemenuhan hak dasar perumahan yang layak dan akses yang lebih mudah kepada sumber kehidupan. Saya juga ingin menyambungkan momentum May Day ini juga dengan bagaimana kelanjutan aspirasi kaum tani pada Hari Tani Nasional 2025 yang lalu, yang pada waktu itu diterima juga oleh pimpinan DPR. Kita menghitung sudah 211 hari Pak, sejak Pansus Penyelesaian Konflik Agraria dibentuk oleh